yaitu Angkatan 9 dari SD Negeri 3 Kaliwulu, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon. Saat ini saya bersama rekan saya, Ibu Eka Rianti Diantari. Untuk tempatnya saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Ya, baik. Nama saya Eka Rianti Diantari, mengajar di kelas 2 di SDN 3 Kaliwulu, yang mana merupakan teman sejawat dari Ibu Sri Hasya. Baik, terima kasih Bu Eka untuk perkenalannya. Kita lanjutkan percakapan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya Bu Eka hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga ya. Alhamdulillah ya Bu Eka, hari ini kita bisa melakukan percakapan praobservasi sebelum Ibu melakukan kegiatan mengajar di kelas. Tujuan dari praobservasi ini untuk mengetahui kesiapan atau apa saja sih yang sudah dipersiapkan oleh Ibu Eka sebelum melakukan pembelajaran di kelas, aktivitas apa di kelas. Nah, kita melakukan praobservasi terlebih dahulu. Ya, baik Ibu Sri, saya mempersilakan dan mengizinkan Ibu Sri untuk melakukan praobservasi dan observasi di kelas saya nanti. Baik, terima kasih untuk waktunya. Barangkali nanti saya di dalam kelas izin untuk melihat jalannya Ibu kegiatan mengajar di kelas nanti, dan saya tidak akan mengganggu apalagi membantu Ibu di kelas, tidak. Baik Ibu Sri. Baik, sebelumnya nih Bu Eka, sebelum Ibu melakukan kegiatan di kelas, apa saja sih yang akan Ibu siapkan? Pertama-tama mungkin ya, kalau kita mau mengajar di kelas pastinya modul ajar terlebih dahulu yang sesuai dengan materi sampai mana anak belajar sebelumnya, lalu kemudian alat yang mendukung untuk pembelajaran dari modul ajar tersebut. Itu yang saya siapkan. Nah, Ibu akan menyiapkan modul ajar berikut alat mendukung yang akan dipergunakan di dalam kegiatan KBM nanti ya Bu. Nah, tujuan pembelajaran itu sendiri apa nih Bu yang akan Ibu capai? Untuk materi yang akan saya sampaikan itu tentang matematika, materinya tentang segitiga dan segi empat itu. Nah, di sini saya menggunakan video untuk membantu dalam pembelajaran segitiga dan segi empat. Diharapkan dari situ siswa mampu membedakan yang mana segitiga dan yang mana segi empat. Jadi Ibu akan tujuan pembelajaran Ibu itu melalui tayangan video siswa bisa membedakan segitiga dan segi empat ya Bu. Ya. Nah, untuk area pengembangan yang hendak Ibu capai itu sendiri seperti apa? Ya, jadi untuk area pengembangannya mungkin pertama budaya positif, lalu kemudian pembelajaran berdiferensiasi, lalu yang ketiga di kecerdasan sosial emosional. Baik, berarti nanti ada 3 ya Bu yang ingin dicapai sama Ibu. Iya, betul. Ada budaya positif, berdiferensiasi, dan juga sosial emosionalnya juga. Nah, strategi apa yang dipersiapkan untuk mencapai pengembangan yang ingin Ibu capai tadi? Ya, strategi yang pertama yaitu yang budaya positif ya Bu. Yang budaya positif saya mengharapkan anaknya bisa ikut serta dalam berdoa yang khusyuk, tidak lupa memberikan salam kepada guru, seperti itu. Lalu kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi itu saya membagi menjadi 3 kelompok Bu. Yang pertama kelompok auditory, kemudian kinestetik dan visual. Sedangkan untuk kecerdasan emosionalnya saya mengharapkan di situ siswa bisa manajemen diri, kesadaran sosial, bisa berelasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Iya. Jadi nanti dari ketiga yang ingin Ibu capai itu ada budaya positif, kemudian berdoa ya Bu ya. Di dalam budaya positifnya itu ada berdoa, salam, dan pembelajaran berdiferensiasi itu sesuai dengan kebutuhan anak ya, kemampuan anak. Dan yang ketiga adalah sosial emosionalnya, biar anak juga dimunculkan di dalam pembelajaran. Nah, dikatakan
tercapai strategi-strategi Ibu, apa nih yang akan Ibu kembangkan dari misalkan budaya positifnya itu kan berdoa, bagaimana itu Bu? Untuk dari budaya positif dulu ya Bu, dari budaya positif yang berdoa itu mungkin anaknya bisa dapat khusyuk melakukan doa tanpa gangguan apapun, tanpa bercanda atau masih ngobrol dengan temannya, lalu kemudian tidak lupa salam kepada guru dan teman-temannya sebelum masuk kelas, lalu kemudian anak tersebut dapat mengikuti pembelajaran dengan fokus atau tidak terlalu banyak bercanda di kelas gitu. Nah, untuk pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri seperti apa Bu? Kalau pembelajaran berdiferensiasinya, saya di sini mengambilnya dua ya Bu, diferensiasi konten dan diferensiasi produk. Di mana pada diferensiasi konten ini anaknya disediakan beberapa LKPD yang di situ sesuai dengan gaya belajar dari siswa tersebut. Ada yang visual, mungkin di situ LKPD-nya banyak gambar, ada yang auditory, tadi bisa mendengar dari video dan diskusi bersama temannya. Lalu kemudian yang kinestetik itu bisa bergerak karena harus melihat di sekitarnya benda apa saja yang mewakili segitiga dan benda apa saja yang dapat mewakili bentuk segi empat. Baik, untuk sosial emosionalnya Ibu, bagaimana itu ketika dikatakan berhasil? Sosial emosionalnya bisa dikatakan berhasil yaitu ketika siswanya pertama menyadari dulu ya teman-teman di kelasnya siapa saja yang tidak masuk atau tidak berangkat hari ini, lalu kemudian ya betul. Lalu kemudian dalam pembelajaran siswanya itu memiliki kesadaran diri bahwa saya harus belajar sehingga dia tidak mengganggu pembelajaran. Lalu kemudian dia bisa berdiskusi bersama teman-teman yang lain, mengutarakan pendapatnya, percaya diri dan berani gitu Bu. Lalu mempresentasikan produk dari hasil belajarnya. Nah itu Bu kira-kira untuk yang kecerdasan sosial emosional. Nah untuk ini Bu, apa sih nilai yang ingin Ibu capai? Kira-kira kalau diskalakan antara 1 sampai dengan 10, nilai yang akan Ibu dapatkan dalam proses pembelajaran itu berapa? Mungkin untuk materi ini ya karena matematika Bu, jadi mungkin 7,5 Bu. 7,5. Kenapa Bu 7,5? Karena tidak bisa kita pungkiri ya bahwa kelas 2 itu masih di usia yang tetap akan ada bercandanya anak-anak, akan ada terganggunya gitu selama pembelajaran. Lalu kemudian ini pembelajaran matematika, biasanya siswa itu sudah punya mindset susah, jadi kemungkinan hanya bisa sampai di 7,5. Iya, mudah-mudahan nanti setelah pembelajaran bisa naik ya Bu ya prediksinya. Baik, terima kasih Bu Eka, persiapan yang sangat luar biasa dari mulai tujuan pembelajaran, alat bahan yang digunakan, beserta strategi-strategi yang Ibu siapkan untuk pembelajaran di kelas. Semoga pembelajaran bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, memberikan pembelajaran yang terbaik juga untuk anak dan bisa bermakna untuk anak. Untuk percakapan praobservasi ini saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf dan saya meminta izin untuk nanti mengikuti pembelajaran Ibu di kelas melakukan observasi. Baik Ibu, terima kasih juga sudah ikut dalam pembelajaran saya dan memilih saya untuk menjadi partner Ibu Sri. Mangga boleh nanti ikut saya ke kelas. Baik, terima kasih, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lihat bukunya nantinya, sok 1, 2, 3.
kelompok sebelah sini yang mana mereka menyukai menulis. Lalu sebelah sini ada kelompok visual yang mana mereka menyukai gambar-gambar. Lalu ada kelompok kinestetik, mereka adalah yang suka bergerak. Nah, makanya ibu berikan LKPD yang berbeda-beda. Sudah siap? Kalian semangat? Ya. Yakin bisa? Oke, baik. Ibu berikan beda ya. Ya. Baiklah. Yang pertama, untuk kelompok auditory, ibu punya kartu. Silakan kartunya kalian tempelkan di sini. Punya kartu puzzle, nanti puzzle-nya ditempelkan di sini, diurutkan dan nanti ya disimpan dulu di tengah. Nanti ini kalian urutkan, lalu kalian baca LKPD-nya. Di semua apa ada di LKPD itu. Sudah paham? Ini di belakangnya ada perkat ya. Silakan kalian lepas lalu kalian tempelkan ke sini. Sudah paham kelompok auditory? Ya, silakan kelompok auditory, silakan bersama teman-teman. Baik, sudah untuk kelompok auditory, sekarang untuk kelompok kinestetik. Kelompok kinestetik ini ada karton, nanti kalian tempelkan benda-benda di sekitar kita yang berbentuk segitiga. Lalu yang di sini benda-benda yang berbentuk segi empat. Nah, lalu setelah kalian membaca LKPD-nya, nanti kalian membuat segitiga dan segi empat dari kertas tempat kalian gunting, lalu kalian tempelkan ke sini. Sudah paham? Nah, silakan lihat LKPD masing-masing. Ada gambar apa itu? Ada gambar ikan hiu dan yang lain. Oke, ya. Nah, yang pertama dulu ini dan yang lainnya ini untuk yang gambar yang bentuk segitiga yang mengurut gambar satu boleh? Ya, seperti ini. Yang membentuk segitiga dan segi empat. Ya, betul. Ya, pintar. Ya, betul. Lalu kembali kelompokkan hewan yang mana saja yang sama kurungannya. Ya, masing-masing anak saling menempelkan ya. Oke, gantian ya. Ya, ayo kamu itu apa? Apa? Ya, boleh dari kamu. Ya, nanti yang kuning ini. Nih, kamu lihat sedikit boleh. Ya, terus dulu baru kamu udah
visual sudah bisa memahami segitiga dan segi empat. Ini jawaban dari kelompok kinestetik. Sama tidak jawabannya? Sama. Berarti kelompok kinestetik sudah memahami ya. Baik. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Ada. Apa? Ya, itu ada segitiga dan segi empat. Ada yang masih belum paham apa itu segitiga dan segi empat? Jadi kalau segitiga dibentuknya dari berapa garis? 3. Kalau segi empat dari berapa? Ya, pintar. Semuanya sudah paham ya segitiga dan segi empat. Sekarang aku mau kasih soal evaluasi ya untuk kalian kerjakan. Silahkan dikerjakan. Nanti Ibu kasih arahan dulu ya cara mengisinya. Silakan beri nama dulu sama kelas. Beri nama dulu sama kelas ya. Hari ini kesimpulannya kalian sudah belajar apa? Segitiga adalah bangun dahan yang terbentuk dari tiga garis. Segi empat adalah bangun dahan segi empat. Nah, sekarang Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kamu hari ini? Senang atau sedih? Adakah yang hari ini merasa sedih? Coba dari kelompok visual senangnya kenapa? Seru, belajarnya seru. Dari kelompok audiotori, hari ini senangnya kenapa? Iya, belajarnya senang karena senang menulis. Ya. Kelompok kinestetik hari ini senangnya kenapa? Ya, terus enak bikin-bikin ini dan ya jadi terus ini enggak susah enggak belajar? Tidak susah. Jadi untuk pelajaran selanjutnya matematika hari besok, yang pertama kalian sudah belajar segitiga dan segi empat. Besok belajar matematika tentang sisi dan sudut. Sisi dan sudut. Sekarang waktunya kita untuk pulang. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Silakan, Mun, boleh duduk. Ibu akan memilih yang pulang duluan adalah yang kelompoknya paling rapi. Sudah dipakai semua tasnya? Yang pulang duluan kelompok audiotori. Silakan. Hati-hati ada kabel ya. Hati-hati ada kabel. Kelompok selanjutnya
Selamat pagi Bu Eka. Pagi Bu Sri. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik, sehat walafiat. Ibu Sri gimana? Alhamdulillah baik juga. Sudah siap Ibu Eka untuk melakukan pasca observasi setelah Ibu mengajar kemarin? Ya insya Allah saya siap Ibu Sri. Baik. Bisa dimulai Bu Eka? Ya. Bisa Ibu ceritakan tidak pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas menurut Ibu Eka itu seperti apa sih? Pembelajaran di kelas kemarin ya yang Ibu Sri waktu itu observasi, saya sih melakukan sesuai dengan modul ajar itu. Saya merasa senang ya karena itu merupakan hal yang dapat membantu saya gitu ketika melakukan pembelajaran di kelas yang mana sesuai dengan gaya belajar anak dan minat mereka, lalu keantusiasan anak juga meningkat gitu daripada belajar di hari-hari biasanya dengan modul ajar yang monoton. Seperti apa tuh pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin? Pembelajaran yang saya lakukan yang pertama mungkin ya dari persiapan modul ajarnya, saya tuh menyiapkan modul ajar yang sesuai dengan gaya belajar anak dan minatnya, di mana saya mengelompokkan nih anak-anak yang suka di visual, anak yang punya gaya belajar auditory, dan anak yang punya gaya belajar kinestetik. Nah itu saya yang kelompokkan sesuai dengan gaya belajar mereka, dan alhamdulillah mereka pun menikmati gitu pembelajaran dengan seksama. Ya walaupun ya namanya anak kelas 2 masih tetap ada kekurangannya, beberapa anak yang masih bermain dan tidak fokus gitu. Cuma saya merasa adanya peningkatan dari antusiasme anak dan konsentrasi anak gitu, karena dia harus bermain bersama teman sekelompoknya menghasilkan sebuah karya yang akan dipresentasikan oleh dia dan kelompoknya, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab tentang kesimpulan pembelajaran apa yang hari ini dia laksanakan. Baik, pembelajaran kemarin itu sesuai dengan gaya belajar anak, yaitu auditori, kinestetik, kemudian visual ya Bu, berarti itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya? Iya betul. Nah kemudian modul ajar yang digunakan juga sesuai dengan yang ingin Ibu capai gitu. Nah menurut Ibu itu sudah tercapai apa belum Bu? Kalau menurut saya sudah tercapai ya sesuai dengan modul ajar dan tujuannya, yaitu anak bisa membedakan mana segi 3 dan segi 4 gitu. Jadi anak tahu definisi dan bisa menyebutkan contoh-contohnya di kehidupan sehari-hari. Boleh mengingat Bu Eka bahwa sebelum kita melakukan praobservasi itu yang ingin dicapai sama Ibu itu ada berapa Bu? Yang mungkin ini ya yang ingin dicapai sama saya itu yang pertama ya dari materinya sendiri ya, tujuan pembelajarannya, kemudian pengen juga mencapai dari secara KSE-nya, sosial emosionalnya gitu. Ada juga yang ingin saya capai itu dari ini apa, budaya positif. Budaya positif. Berdiferensiasi ada Bu? Iya betul, berdiferensiasi ada tadi yang di materi pelajaran. Iya, soalnya tadi Ibu menyampaikan sesuai dengan gaya belajar anak, berarti itu kan pembelajaran berdiferensiasi, berarti Ibu juga mencapai pembelajaran berdiferensiasi juga ya Bu? Iya betul. Nah dari keempat yang hendak ingin Ibu capai, materi sesuai dengan tujuan pembelajaran, kemudian pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE, kemudian ada budaya positif, itu sudah tercapai atau belum di dalam pembelajaran menurut Ibu? Bisa dikatakan sih tercapai ya Bu. Kayak misalkan pertama nih dari budaya positif dulu, anak itu kan pertama sebelum masuk ke dalam kelas pasti dia baris dulu, dia tidak lupa untuk mengecek seragamnya ya secara disiplin gitu, apakah dia memakai atribut yang lengkap gitu, lalu kemudian dia juga memberikan salam sapa kepada gurunya pastinya gitu dan kepada teman-temannya. Nah itu menurut saya merupakan salah satu ketercapaian dalam budaya positif. Lalu kemudian ketika masuk ke dalam kelas gitu, anak
mengikuti doa sebelum belajar dengan khusyuk, tidak ada yang bercanda atau masih mengobrol. Menurut saya itu ya untuk budaya positifnya Bu Sri. Ya, jika boleh diceritakan untuk pembelajaran KSE berdiferensiasinya itu sendiri, tercapainya itu bagaimana Bu? Kalau untuk KSE mungkin ini ya, pertama dia kesadaran sosial gitu. Dia setelah membaca doa itu kan saya absen. Nah, ketika saya absen, mereka kan di situ ada papan absen. Yeah. Nah, mereka menyadari di situ siapa saja temannya yang tidak berangkat dan melihat di papan absen juga, oh iya betul bahwa teman sekelasnya itu tidak semuanya hadir, tapi ada satu yang tidak berangkat. Kemudian kesadaran diri, kan tadi kesadaran sosial ya, diri anaknya itu menyadari bahwa oh ya saya siap nih untuk belajar gitu, siap nih saya menerima pembelajaran hari ini. Belajar berdiferensiasinya itu sendiri seperti apa Bu? Bisa dikatakan tercapai oleh ini? Ya, menurut saya pembelajaran berdiferensiasi ini yang kemarin sudah dilakukan itu alhamdulillah menurut saya tercapai ya, karena dari ketiga kelompok gaya belajar ini, ketiga-tiganya itu menghasilkan atau memberikan kesimpulan yang sama gitu pada intinya, yaitu tentang definisi segitiga dan segi empat sendiri, lalu contoh-contohnya, dan mereka sama-sama mewakilkan hasil belajar mereka di kelompok tersebut, lalu mempresentasikan dengan berani gitu hasil dari diskusi kelompoknya, walaupun dengan LKPD yang berbeda-beda, tapi mereka bisa mendapatkan kesimpulan yang sama dan satu sepaham gitu pada akhirnya. Itu mampu ya Bu mendefinisikan, membedakan apa itu segitiga, apa itu segi empat yang sudah dilakukan selama proses pembelajaran kemarin ya. Ketercapaiannya sendiri Bu, kemarin itu kita ngobrol bahwa Ibu Eka ketercapaian itu 7,5 ya Bu ya. Menurut betul. Ibu itu setelah melakukan pembelajaran di kelas, apakah meningkat atau bagaimana Bu menurut Ibu? Ya, kalau menurut saya sih sebelum kita waktu pra-observasi kan saya bilang 7,5 karena meningkat ya Bu. Meningkat ya Bu? Iya, karena ternyata anak mampu gitu untuk menerima materi ini gitu dengan baik, sehingga dia bisa menyelesaikan soal evaluasi dengan hasil yang maksimal. Meningkatnya di angka berapa? Untuk rata-rata satu kelas saja ya Bu. Iya, pasti boleh. kan ada yang anak yang memang nilainya tinggi, ada yang anak yang nilainya rendah. Untuk rata-rata satu kelas ya kemungkinan bisa di angka 80 sih Bu. Itu sangat baik pembelajarannya, anak-anak juga antusias ketika melakukan pembelajaran. Jika izinkan saya melakukan refleksi yang telah Ibu lakukan selama pembelajaran. Betul apa yang Ibu katakan, apa yang Ibu sampaikan tadi, bahwa pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, itu sudah tercapai. Kemudian dari budaya positifnya, budaya positif di sini anak itu berbaris terlebih dahulu ya Bu. Anak berbaris dulu, kemudian ketika masuk kelas itu yang paling ini Bu, membuat anak semangat, dimana mereka itu sweet. Nah iya. itu, Iya. jadi kita itu menanamkan anak ingin menang ya Bu, gitu. Saya ingin menang nih supaya bisa masuk terlebih dahulu. Nah itu mungkin poin plusnya di situ, gitu. Jadi anak itu lebih antusias menyampaikan perasaan mereka, gitu, untuk masuk ke kelas. Nah itu mungkin bisa menanamkan budaya positif di situ juga, di mana memberikan rasa senang ataupun nyaman ketika anak ingin masuk kelas. Nah itu Ibu Eka sudah melakukannya dengan baik gitu. Anak itu terlihat antusias dengan sweet ketika menang, dan Ibu Eka juga sudah memeriksa kuku anak. Nah yang sudah Ibu lakukan, kemudian pada saat berdoa, nah berdoa juga anak-anak sudah ikut, akan tetapi di sini saya ada koreksi sedikit Bu di dalam berdoa itu. Menurut saya jika boleh diungkapkan gitu ya, alangkah lebih baiknya ketika membaca doa yang dipimpin oleh mul itu, alangkah lebih baik kalau mul itu kembali duduk Bu. Kembali duduk supaya dia juga ikut berdoa secara khusyuk bersama teman-temannya, berikut juga ibunya.
ibu gurunya. Nah, itu lebih baik ibu dan muridnya itu duduk kembali di tempat, kemudian ikut berdoa, walaupun di situ ibu sudah berdoa ya gitu, mengikuti anak, akan tetapi lebih baik jika terlihat lebih khusyuk untuk duduk. Nah, itu. Kemudian anak juga sudah menghadirkan secara penuh ya di situ, ya, mengecek kehadiran teman-temannya, kehadiran mereka juga sudah ada di situ. Jadi mereka secara sadar sebelum masuk ke kelas itu mengisi kehadiran terlebih dahulu ya Bu, papan kehadiran. Betul Ibu? Iya betul. Iya. Kemudian pembelajaran berdiferensiasinya juga sudah nampak sekali, sudah bagus sekali. Anak-anak sangat antusias ketika pembelajaran itu sesuai dengan kelompok mereka. Ada kelompok auditori, visual, dan kinestetik ya Bu. Mungkin yang akan saya koreksi di sini itu pada saat presentasi. Iya. Ya, itu presentasi kelompok itu terhalang oleh meja ini ya Bu, meja infokus sama laptop kan di situ. Nah, mungkin di situ jadi lebih baik dipersiapkan terlebih dahulu sebelum melakukan presentasi agar anak itu bisa nyaman gitu ketika melakukan presentasi. Ya saya lihat seperti itu gitu, tapi di sana anak ada keberanian gitu. Mereka memiliki jiwa yang bertanggung jawab untuk melakukan presentasi itu. Dan dari ketercapaian ibu itu meningkat ke 80 ya, menurut saya ke 95 Bu. Oh, bisa lebih tinggi. Iya, kenapa saya bisa katakan 95 di situ? Pembelajaran yang ibu lakukan itu menarik sekali. Anak-anak tidak bosan, di sana ibu ada fokus ya, tepuk fokus. Nah, itu kita membuat anak fokus terlebih dahulu sebelum melakukan pembelajaran. Ibu juga sudah melakukan ice breaking. Itu membuat anak lebih semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Baik Ibu, menurut Ibu nih, apa kendala yang Ibu alami selama pembelajaran? Mungkin kendala yang dialami adalah ini pertama sih ya, mungkin dari tempat duduknya. Tempat duduknya itu kurang rapi atau mungkin kurang presisi untuk anak bisa leluasa bergabung bersama temannya atau melakukan presentasi seperti yang benar tadi yang Ibu Sri sampaikan. Jadi mereka itu ruangnya terbatas untuk melakukan presentasi, jadi agak sedikit rapat, bukan sedikit malah rapat banget gitu untuk melakukan presentasi. Terus kemudian ini sih mungkin saya itu waktu kemarin ya, anak itu pas waktu berdoa mau pulang, ketika doa terakhir itu harusnya kan di dalam surat itu An-Nasr itu di bawahnya kan yang wal asrinal insana fi ila ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq. Nah, wa tawassaw bil haq ini mereka skip langsung ke wa tawassaw bil sabri. Di situ harusnya ketika itu saya langsung mengkonfirmasi gitu, tapi anak itu langsung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya itu tidak sempat saya konfirmasi ke anak bahwa oh kalian salah, oh iya ini tuh harusnya ini dulu loh, baru ini. Nggak, itu mereka melakukan kesalahan langsung loncat ke ayat berikutnya, harusnya saya konfirmasi itu, tapi karena saat itu merekanya sudah salam, jadi akhirnya saya belum sempat melakukan konfirmasi. Itu kendalanya Ibu Sri. Sama yang satu lagi ya, mungkin pada saat pembelajaran ya, namanya juga anak kelas 2 ya, masih suka bermain gitu bersama teman-temannya, masih tetap mengobrol dan masih ada lah gitu sedikit yang tidak fokus. Akan Ibu kembangkan di sini adalah dari tempat duduknya, kemudian mengembalikan anak berfokus selama berdoa pulang, dan mengembalikan anak itu posisi belajar seutuhnya ya Bu ya. Nah, tujuan yang ingin Ibu capai itu seperti apa Bu dari yang ingin Ibu kembangkan tadi? Mungkin dari tempat duduk ya, dari tempat duduk dulu, karena kalau misalkan tempat duduknya itu kurang presisi seperti kemarin, itu ada anak yang posisinya membelakangi papan tulis, dimana kan ketika kita menonton video atau ketika saya menuliskan sesuatu di papan tulis, anak itu harus menengok ke belakang, dan itu akan membuat susah gitu untuk anaknya. Alangkah lebih baiknya untuk
si tempat duduknya ini tidak membelakangi dari papan tulis. Lalu kemudian untuk presentasi pun gitu, dengan posisi tempat duduk yang baik, mengisi ruangannya itu dengan pas gitu. Kemungkinan anak untuk presentasi juga tidak berdesak-desakan gitu, tidak terlalu rapat gitu jaraknya. Anak bisa leluasa juga gitu ketika memberi dia ruang ya Bu. iya, ketika dia bisa muter-muter di antara temannya untuk melakukan diskusi gitu. Itu kan tidak saling menyenggol satu sama lain atau menyenggol kursi satu sama lain. Nah, untuk berdoanya sendiri itu seperti apa Bu, tujuannya untuk apa? Iya, jadi kalau kemarin kan saya belum sempat ya Bu untuk mengkonfirmasi pada waktu itu. Jadi di kemudian harinya atau selesainya baru mungkin saya mengkonfirmasi ulang gitu, supaya mereka hafal surat tersebut dengan utuh, tidak ada ayat yang terlewat lagi. Paling penting Bu, pengembangan yang Bu lakukan itu mengembalikan anak fokus untuk melakukan belajar, di mana jati diri mereka itu adalah bermain ya. Nah itu bagaimana tujuannya, untuk apa Ibu? Yang ingin Ibu kembangkan itu seperti apa? Ya tujuan yang hendak saya capainya ya, mereka mengerti nih kapan nih saya harus berdiskusi dengan teman, atau kapan nih saya harus mendengarkan guru dengan seksama gitu. Jadi saya berharap itu yang ingin dicapai selanjutnya, anak itu bisa membedakan kapan waktu untuk dia berdiskusi sendiri, kapan waktu dia untuk mendengarkan atau menyimak materi. Tujuannya adalah supaya anak bisa membedakan kapan mereka bisa menyimak, kapan berdiskusi, bahkan bermain ya Bu. Waktunya kan sudah ada sendiri kalau bermain. Nah dari ukuran keberhasilannya sendiri itu menurut Ibu Eka seperti apa Bu? Kalau dari tempat duduk ya Bu, kalau dari tempat duduk atau posisi tempat duduk dikatakan menurut saya sudah berhasil itu ketika anak ini satu ya dengan leluasa gitu, bisa duduk dengan nyaman, lalu kemudian tidak usah menoleh ke belakang atau membelakangi papan tulis, lalu kemudian anak juga bisa leluasa melakukan presentasi, di mana itu kan sudah hal bagus ya Bu, anak berani dan percaya diri untuk melakukan presentasi. Tapi sangat disayangkan kemarin posisi dari tempat duduknya itu menghambat anak tersebut untuk melakukan presentasi yang leluasa atau bisa menyampaikan seluruh anak yang maju di depan itu satu-satu menyampaikan itu kemarin belum bisa. Berharapnya ya untuk selanjutnya itu setiap anak gitu, setiap siswa itu bisa melakukan presentasi sendiri gitu, dari pendapat dia sendiri itu sih. Nah ini sangat menarik Bu, anak bisa mempresentasikan sendiri masing-masing ya Bu tentunya. Nah itu gimana caranya Bu? Ya mungkin ya Bu, untuk anak bisa atau percaya diri mampu menjelaskan apa hasil dari diskusinya, itu mungkin yang pertama tugas saya gitu sebagai guru, mendorong anak yang pemalu atau mungkin memang masih introvert gitu Bu, itu mungkin ya salah satunya dengan membiasakan dia untuk memberikan pendapat gitu Bu, atau memberikan kesempatan dia gitu untuk menyampaikan pendapatnya di saat yang lain juga pasti ingin menyampaikan pendapat, tapi ini kayaknya anak kurang berbicara nih. Nah disitulah kesempatan saya sebagai guru untuk memilih anak tersebut untuk mengutarakan pendapatnya. Wah, luar biasa sekali ya Bu caranya, dengan membiasakan anak menyampaikan pendapat, kemudian mungkin melakukan tanya jawab ya Bu, sering melakukan tanya jawab dan diskusi dengan teman sebelum dia melakukan presentasi secara individu sendiri. Nah itu caranya bagus sekali Bu. Untuk pengaturan waktu dari tempat duduknya itu sendiri, Ibu akan melakukannya kapan? Iya, pasca dari observasi pastinya Bu ya. Pasca dari observasi saya menyadari bahwa oh iya ini ada yang salah gitu posisi tempat duduknya, sehingga kemarin itu anak harus memutar badannya dulu. Akhirnya saya melakukan perbaikan dari tempat duduk itu sehingga tidak ada lagi yang membelakangi dari papan tulis gitu sih Bu, secepatnya ya Bu, sebelum pembelajaran berikutnya.
Berarti nanti esok harinya ya Bu, setelah melakukan pembelajaran hari itu. Kemudian dari berdoa pulang itu sendiri nih, apa nih yang akan Ibu kembangkan agar berdoa itu lebih tercapai? Mungkin ya Bu, yang saya sadari itu kan kemarin ya karena ada satu ayat yang di skip itu, mungkin anak itu terlalu cepat berdoanya, tidak dihayati. Dan saya rasa mereka sebenarnya hafal, tapi karena terlalu cepat dan konsentrasinya itu pas sudah pulang ke rumah gitu keingetnya, jadi bisa mereka skip si satu ayat itu. Jadi mungkin ya untuk selanjutnya saya akan, sebelum berdoa saya akan mengingatkan anak untuk satu, berdoanya pelan-pelan, untuk dihayati. Kemudian saya tidak lupa coba mengetes dulu atau enggak bersama-sama doa dulu, mengoreksi gitu kasarnya, ini sudah benar belum ya gitu doa kalian, ada yang kelewat tidak. Nah nanti kalau mereka ternyata oh iya ya Bu, kemarin saya kelewat ini, nah mungkin dari situ saya bisa berangkat untuk memberikan dua pendapat tadi atau dua masukan tadi. Yang pertama dihayati, lalu kemudian pelan-pelan. Apa nih yang akan Ibu lakukan untuk supaya membuat anak itu lebih konsen lagi ketika berdoa? Iya, mungkin ini ya Bu, diingatkan lagi gitu bahwasanya kita berdoa itu sedang berdialog atau meminta pertolongan kepada Allah atau Sang Pencipta gitu. Jadi saya akan mengingatkan lagi kepada siswa gitu bahwa kita tidak boleh bermain-main, tidak boleh terburu-buru, tidak boleh tidak serius gitu untuk melakukan doa. Jadi kira-kira waktunya kapan tuh Bu? Kalau menurut saya mungkin sebelum kita melakukan doa pulang atau sesudah pembelajaran. Sesudah pembelajaran lalu saya akan bicara seperti itu kepada anak. Setelah itu baru kita berdoa dan sudah harapan setelah disadarkan langsung dipraktekkan bisa sesuai gitu. Berarti nanti itu waktunya setiap hari atau setelah hari itu aja itu? Kalau itu tergantung Bu. Kalau menurut ternyata anak itu sudah oh iya saya sudah sadar, ya mungkin saya tidak melakukannya setiap hari. Tapi kalau masih tahap pembelajaran baru diberitahu gitu atau baru diberikan penjelasan bahwa berdoa itu harus khusyuk dan seperti kita sedang meminta kepada Allah agar dilindungi atau diberikan keselamatan sampai pulang. Nah kemungkinan sehari, 2 hari, 3 hari itu saya menerapkan itu. Kalau hari keempat dia sudah bisa dengan khusyuk dan tidak ada lagi ayat yang salah gitu, baru setelah itu mungkin saya sudah tidak lagi memberikan pemahaman itu. Jadi waktu yang akan Ibu berikan pada anak itu sebelum melakukan pulang sekolah, dan itu dilakukan beberapa hari ya Bu ya, setelah anak secara penuh gitu bisa berdoa secara penuh, mengikutinya secara khusyuk. Aktivitas yang Ibu kembangkan salah satunya yang ketiga itu ada bermain. Nah yang di dalam bermain itu tujuannya supaya anak bisa membedakan waktu mereka untuk belajar, kapan waktunya mereka berdiskusi ataupun presentasi, bahkan bermain. Nah dikatakan berhasil itu seperti apa menurut Ibu? Dikatakan anak itu bisa berhasil fokus ya Bu dalam pembelajaran itu, yaitu ketika saya menyampaikan materi ataupun sedang menonton video, seluruh anak itu bisa melihat video itu dengan seksama, tanpa ngobrol dulu dengan temannya, tanpa berdiskusi dulu dengan temannya atau memainkan peralatan seperti pensil, penghapus gitu di depannya. Nah itu menurut saya bisa dikatakan berhasil ketika melakukan pembelajaran dengan fokus yang memang dia sudah sadar bahwa oh ya saya ini sedang menyerap materi dulu gitu. Nah, untuk pendukungnya sendiri itu apa yang akan Ibu siapkan? Ya, mungkin dari pendukungnya anak bisa sadar ya kapan saya harus
belajar dan kapan saya harus bermain. Itu mungkin pertama menyadarkan anaknya dulu sih. Menyadarkan anak ya Bu. Waktunya sendiri itu kapan Ibu akan mengembangkan anak untuk bisa kembali fokus terhadap pembelajaran itu sendiri? Saya akan coba sih Bu, saya akan coba di pembelajaran berikutnya atau besoknya gitu. Setelah dari observasi kemarin, saya coba untuk tetap mengingatkan anak-anak gitu supaya kembali fokus, tidak terlalu banyak intervensi bermain atau bersama teman yang ngobrol. Itu Bu. Oke, jadi nanti waktunya itu continue ya Bu, setelah pembelajaran hari ini, besoknya Ibu akan terapkan untuk memfokuskan anak selama pembelajaran. Baik Ibu, dari aktivitas pengembangan yang ingin Ibu kembangkan dari tempat duduk, berdoa sebelum pulang, kemudian bermain ya, memfokuskan anak untuk belajar atau bermain, itu ada hal lain yang ingin Ibu kembangkan? Kalau misalkan mungkin dari tadi ya tiga hal tersebut, untuk pembelajarannya kemarin sih baru 3 itu aja sih Bu yang saya sadari ya Bu, kekurangannya gitu. Kalau ada pun ketika sudah dilaksanakan masih ada atau tidak ya itu pasti kan tetap masih ada kekurangan, tapi untuk yang saya sadari baru 3 ini sih Bu. Baru 3 ya Bu. Berarti sudah cukup Ibu Eka? Ya sudah Cukup, alhamdulillah. Luar biasa sekali pembelajaran yang Ibu lakukan, kemudian pengembangan yang ingin Ibu lakukan di dalam kelas, membuat perubahan di dalam kelas dari tempat duduknya, di mana anak agar bisa lebih nyaman ketika mereka berkelompok ataupun secara individu biar lebih fokus lagi, kemudian bisa melakukan presentasi secara leluasa ataupun dengan nyaman, dan anak bisa percaya diri dalam menyampaikan pendapat-pendapat mereka. Kemudian anak kembali fokus dalam berdoa, entah itu berdoa sebelum ataupun sesudah melakukan pembelajaran itu. Mungkin lebih sering diingatkan lagi bahwa dalam berdoa itu kita harus benar-benar meminta kepada Allah gitu untuk diberikan ilmu ataupun diberikan keselamatan saat pulang sekolah. Kemudian kita juga bisa membedakan anak kapan waktunya nih bermain, kapan waktunya mereka untuk belajar secara berkelompok maupun secara individu, dengan membuat bahan ajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang hendak ingin Ibu capai. Kemudian waktu yang akan dipergunakan juga disesuaikan dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Seperti itu ya Ibu Eka ya. Baik Ibu Eka, terima kasih untuk pasca observasi ini. Ini juga menjadi pembelajaran bagi saya bagaimana melakukan pembelajaran di kelas, kemudian pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan kebutuhan anak. Baik, terima kasih Bu Eka. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.